Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Konita Akmala Dewi dari kelas 12 MIPA 2. Saya di sini ingin menjelaskan peran Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan berdasarkan Perpres nomor 38 tahun 2010. Ayat 1 berbunyi, lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan kewarganegaraan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ayat 2 berbunyi, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ayat 3 dibagi menjadi 3 bagian. 1. Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia. Daerah hukumnya di wilayah kekuasaan negara Indonesia. Dipimpinnya oleh Jaksa Agung. Tugas Kejaksaan Agung ini adalah Tugas Kejaksaan Agung ini adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Kedua ada Kejaksaan Tinggi. Kejaksaan Tinggi ini berkedudukan di Ibu Kota Provinsi. Daerah hukumnya berada di wilayah provinsi, dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Tinggi. Tugasnya adalah pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah. Yang ketiga adalah Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Negeri ini berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten atau Kota. Daerah hukumnya ada di wilayah kabupaten atau kota. Dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri. Tugasnya adalah pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Berikutnya adalah peranan kejaksaan. Peranan kejaksaan ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah di bidang pidana. Di bidang pidana ini ada beberapa hal yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang ketiga ada melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Yang keempat ada melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Yang kelima ini, yang terakhir adalah melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan penyidik. Yang kedua ini ada di bidang perdata dan tata usaha negara. Dan di bidang perdata dan tata usaha ini ada juga yang harus kalian tahu adalah kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Yang ketiga, ada di bidang ketertiban dan ketentraman umum. Di bidang ini juga ada beberapa hal yang harus kalian tahu. Yang pertama adalah peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Yang kedua, pengamanan kebijakan penegakan hukum. Yang ketiga, pengawasan peredaran barang cetakan. Yang keempat, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Yang kelima, pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama. Dan yang keenam terakhir adalah penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
Lah, ini adalah logo kejaksaan. Dan yang harus kalian tahu adalah di setiap gambar ini memiliki arti tersendiri. Contohnya ada gambar bintang bersudut 3. Itu artinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, pantulan dari Trapsila Adiaksa sebagai landasan. Yang kedua, ada gambar pedang yang berarti kebenaran. Yang ketiga, ada gambar timbangan yang berarti keadilan. Dan yang terakhir, ada gambar padi dan kapas yang berarti kesejahteraan dan kemakmuran. Makna, tata, dan warna dari logo ini adalah warna kuning diartikan luhur, keluhuran, makna yang dikandung dalam gambar keluhuran yang dijadikan cita-cita. Yang warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan peraihan cita-cita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.